Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yaitu pada mata kuliah Manajemen Kebijakan dan Pengelolaan Pendidikan Dasar dengan materi proses pembuatan kebijakan yang meliputi isu, agenda, formulasi, komunikasi, dan formulasi kebijakan serta mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam proses tersebut. Nah, dengan dosen pengampu Ibu Prof. Nur Hizrah Gistituati dan disusun oleh Wahyu Ningsih dengan NIM 24121439. Nah, di sini saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 5. Baiklah, langsung saja kita masuki yaitu pada latar belakang masalah yang dibahas yaitu kebijakan publik ini merupakan suatu instrumen yang penting yang digunakan oleh pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan di dalam suatu masyarakat. Nah, khususnya dalam bidang pendidikan dasar, kebijakan ini memiliki peran yang krusial dalam menjamin akses, kualitas, dan pemerataan layanan pendidikan bagi seluruh anak bangsa. Nah, proses pembuatan kebijakan pada dasarnya itu mencakup beberapa tahap. Nah, tahap-tahap ini nantinya kita akan bahas satu persatu. Nah, seperti ada identifikasi isu dan pengangkatan agenda, formulasi kebijakan, legitimasi atau pengesahan kebijakan, serta komunikasi atau sosialisasi kebijakan kepada masyarakat. Nah, yang pertama yang kita bahas yaitu mengenai isu dan agenda kebijakan dan permasalahannya. Di sini yang pertama yaitu ada pengertian isu kebijakan pendidikan. Nah, isu-isu kebijakan pendidikan itu adalah suatu hal yang terjadi dan tersebar di dalam suatu masyarakat. Nah, ini mengenai suatu kebijakan pendidikan yang apabila tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan suatu masalah yang serius dalam kebijakan pendidikan tersebut. Nah, di dalam suatu isu dalam kebijakan pendidikan ini tentunya ada isu kritis. Nah, isu kritis ini dilihat dari dua aspek. Nah, yang pertama dari aspek guru. Nah, itu meliputi ada rendahnya kualitas guru dan yang kedua ada rendahnya kesejahteraan guru. Nah, selanjutnya itu ada isu kritik juga dari aspek masyarakatnya. Selanjutnya ada penyusunan agenda setting kebijakan pendidikan. Nah, di sini agenda setting itu sendiri merupakan suatu langkah awal dari keseluruhan terhadap kebijakan. Nah, sehingga agenda setting ini menjadi tahap yang sangat penting dalam suatu analisis kebijakan. Dalam suatu penentuan kebijakan publik sangatlah mempengaruhi atau sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, proses pemetaan ini, penempatan isu pada agenda publik ini, itu memakan waktu yang cukup lama dan melalui beberapa tahap. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah mengenai permasalahan isu-isu kebijakan pendidikan di Indonesia. Nah, permasalahan-permasalahan yang pertama yaitu ada kurikulum Indonesia yang kompleks. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa jika dibandingkan dengan kurikulum yang ada di Indonesia atau yang ada di negara maju, itu kurikulum yang diterapkan di Indonesia ini sangat kompleks atau terlalu kompleks. Nah, hal ini akan berakibat pada tentunya khususnya bagi guru dan juga siswa. Nah, selanjutnya ada seringnya berganti nama. Nah, sesuai dengan eh, yang telah terjadi di Indonesia sekarang ini, seringnya berganti nama kurikulum yang awalnya dari kurikulum KTSP, kemudian menjadi kurikulum K13 atau kurikulum di 2013. Nah,
sampai pada saat sekarang ini yang sedang berlaku sampai saat sekarang ini yaitu dengan kurikulum Merdeka. Nah, kabarnya di 2025 ini juga akan berganti nama. Yang ada isu-isu yang membahas bahwa akan di tahun 2025 ini juga akan kurikulum di Indonesia itu akan berganti nama pula. Yang selanjutnya adalah kurangnya pemerataan pendidikan. Nah, meninjau mengenai sarana dan prasarana khususnya. Ini berkaitan dengan kurangnya pemerataan yang dilakukan. Selanjutnya ada formulasi kebijakan termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi isu suatu kebijakan dan permasalahannya. Yang pertama itu ada definisinya terlebih dahulu dari formulasi kebijakan tersebut. Nah, formulasi kebijakan pendidikan dasar adalah mencakup penyusunan rencana dan keputusan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat sekolah dasar. Nah, ini melibatkan analisis terhadap berbagai alternatif pengambilan keputusan serta implementasi dan evaluasi dari kebijakan tersebut. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi formulasi kebijakan. Nah, ada beberapa faktor di sini. Yang pertama yaitu ada stabilitas produk. Ada yang pertama adalah faktor politik. Maaf. Nah, stabilitas politik di Indonesia ini didukung oleh berbagai pihak, seperti ada pemerintah, lembaga legislatif, dan bahkan ada masyarakat. Nah, ini sangat menentukan dari keberhasilan formulasi kebijakan. Nah, yang kedua ada faktor ekonomi. Nah, kesediaan anggaran dan kondisi ekonomi nasional itu sangat mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk merancang dan melaksanakan kebijakan pendidikan sekarang ini. Selanjutnya ada faktor sosial. Nah, kebutuhan masyarakat, perubahan demografi, dan opini publik itu berperan penting atau berperan sangat penting dalam menentukan agenda kebijakan. Selanjutnya, yang terakhir ada faktor budaya. Nah, nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat dapat mempengaruhi penerimaan terhadap kebijakan pendidikan. Eh, Selanjutnya ada permasalahan formulasi kebijakan pendidikan. Nah, ada beberapa permasalahan yang dibahas. Yang pertama adalah akses dan kesetaraan. Yang kedua ada kualitas pengajaran. Yang ketiga ada infrastruktur. Dan yang terakhir ada keterlibatan masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu mengenai legitimasi kebijakan dan permasalahan. Yang pertama ada pengertian legitimasi dari kebijakan pendidikan. Nah, legitimasi itu sendiri adalah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di antara kegiatan perumusan dengan kebijakan, dengan pelaksanaan kebijakan, maaf. Nah, sebelum kebijakan pendidikan yang telah dirumuskan itu dilaksanakan, terlebih dahulu harus dilegitimasikan. Tuh. Nah, yang kedua itu ada prosesnya dari legitimasi kebijakan pendidikan. Yang pertama ada emblematis. Nah, ini khususnya dengan menumbuhkan kepercayaan di mata publik sebagai citra layaknya karakter yang layak, menjaga kualitas dan sosial dan konvensional. Nah, yang kedua ada prosedural. Nah, secara khusus prosedural ini mendorong bantuan seperti material pemerintah kepada individu, contoh seperti pembukaan pekerjaan yang lebih penting untuk menjamin aksesibilitas makanan yang dibutuhkan oleh suatu individu. Nah, em, selanjutnya itu materi. Ini khususnya dengan mengadakan keputusan umum untuk memutuskan agen individu tersebut. Selanjutnya ada permasalahan yang dihadapi dalam legitimasi kebijakan pendidikan. Nah, yang pertama itu ada kurangnya partisipasi publik. Contohnya seperti kebijakan yang disusun itu tanpa melibatkan suara dari guru, siswa, orang tua, ataupun masyarakat. Nah, yang kedua ada inkonsistensi dan perubahan yang terlalu cepat. Nah, ini seperti pergantian pemimpin contohnya. Yang ketiga itu minimnya transparansi dalam proses perumusan kebijakan. Nah, contohnya seperti
kurangnya informasi tentang apa namanya, tentang materi. Nah, sering memunculkan eh, maaf, ya contohnya itu seperti kurangnya informasi tentang dasar pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya yaitu ada resistensi dan pelaksanaan di lapangan. Nah, seperti yang disebut sebelumnya, itu penolakan dari pelaksana rencana, itu misalnya ada guru ataupun kepala sekolah. Ini bisa terjadi karena mereka merasa bahwa kebijakan itu tidak relevan dan tidak memadai atau tidak membebani. Nah, yang terakhir ada lemahnya dasar akademik atau data empiris. Nah, ini seperti kebijakan dibuat tanpa riset yang mendalam atau dibuat tanpa evaluasi dari kebijakan sebelumnya. Nah, yang terakhir yaitu sosialisasi kebijakan dan permasalahannya. Yang pertama ada pengertiannya, pengertian dari sosialisasi kebijakan pendidikan. Nah, sosialisasi kebijakan pendidikan itu sendiri adalah proses di mana informasi mengenai kebijakan yang telah ditetapkan itu disampaikan kepada berbagai pemangku kepentingan. Nah, termasuk guru, siswa, dan juga orang tua. Nah, dan juga terhadap masyarakat luas. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan terhadap guru dan siswa. Yang pertama ada kualitas informasi yang disampaikan. Yang kedua ada media dan metode komunikasi. Yang ketiga ada keterlibatan guru dan siswa. Yang keempat ada dukungan manajemen sekolah. Yang kelima ada konteks sosial dan budaya. Yang keenam ada waktu dan frekuensi sosialisasi. Serta yang terakhir itu adalah evaluasi dan umpan balik. Nah, selanjutnya ada permasalahan sosialisasi kebijakan pendidikan. Yang pertama itu ada kurangnya komunikasi yang efektif. Nah, di sini maksudnya adalah salah satu keterangan tantangan terbesar adalah yaitu kurangnya saluran komunikasi yang jelas dan efektif. Nah, yang kedua ada perbedaan pemahaman. Nah, setiap pemangku kepentingan itu memiliki latar belakang dan perspektif yang berbeda. Ada yang dianggap penting oleh pemerintah atau pengambilan keputusan dan mungkin tidak selalu sejalan dengan kebutuhan atau harapan yang dari masyarakat. Yang ketiga yaitu keterbatasan sumber daya. Nah, sosialisasi yang efektif itu memerlukan sumber daya, baik dalam bentuk waktu, tenaga, maupun dana. Nah, yang terakhir ada minimnya pelatihan. Nah, sosialisasi kebijakan ini itu tidak hanya tentang menyampaikan informasi saja, tetapi juga melibatkan pelatihan untuk menerapkan kebijakan tersebut. Nah, Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan. Nah, dari berdasarkan hasil pembahasan yang telah dibahas atau yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, isu itu adalah suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi. Nah, yang kedua, formulasi kebijakan dalam pendidikan dasar adalah proses kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada legitimasi adalah pemberian wewenang untuk membuat melaksanakan keputusan sebagai bentuk pengesahan dari masyarakat. Dan yang terakhir adalah proses sosialisasi kebijakan pendidikan. Nah, ini memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan pemahaman dan kesadaran di kalangan guru dan siswa. Um, Demikian presentasi hasil makalah yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.